Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, pencinta-pencinta firman Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Romo Adi, SVD, dalam permenungan Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Kamis tanggal 3 September 2020. Saudara dan saudariku, semoga kita semua tetap sehat dan di bawah naungan kasih-Nya, dan saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like-nya, silakan di-share renungan-renungan ini, permenungan Embun Sabda ini, dan silakan di komen jika Anda berkenan. Saudara-saudariku seiman, di hari Kamis tanggal 3 September ini, saya ajak kita untuk merenungkan soal bahwa kita ini milik Kristus. Karena kita ini milik Kristus, oleh karena itu kita harus mengikuti Dia dengan setia. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini, dari Injil Lukas, kita akan mendengarkan kisah bagaimana Petrus, Yakobus, Yohanes dipanggil oleh Yesus. Bagaimana perjumpaan pertama kali mereka dengan Yesus membuat mereka tercengang. Segala pengetahuan mereka tentang kelautan, tentang ikan, tentang bagaimana suasana laut yang mempengaruhi banyaknya ikan atau tidak, runtuh dengan mujizat yang Yesus buat. Ketika Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala tidak jauh dari pantai, dan ketika mereka mendapat begitu banyak ikan yang sebelumnya tidak mereka dapat ketika malam hari mereka pergi menangkap ikan, adalah satu hal yang luar biasa. Kekaguman, ketakjuban dari mereka membuat mereka akhirnya tidak berpikir panjang. Mereka ketika diajak oleh Yesus untuk bertransformasi dari penjala ikan menjadi penjala manusia, mereka meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Mereka menjadi milik Kristus. Milik Kristus yang membuat mereka akhirnya mengikuti Yesus dengan setia. Saudara dan saudariku seiman, kita semua milik Kristus. Ketika dibaptis, secara resmi kita menjadi milik Tuhan. Dan ketika kita menjadi milik Tuhan, sebenarnya kita juga sudah berkomitmen untuk mengikuti Yesus dengan setia. Pertanyaannya, sudahkah kita mengikuti Dia dengan setia? Sudahkah kita sadar dengan sungguh bahwa kita adalah milik Dia seutuhnya? Kita adalah milik Kristus. Santo Paulus katakan dalam bacaan pertama yang akan kita dengar, bahwa kita ini milik Kristus. Dan kalau kita milik Kristus, selayak dan sepantasnya, apa yang dibuat oleh Kristus, itulah yang kita buat. Kalau kita tanya lebih jauh apa yang dibuat Kristus, yang dibuat Kristus adalah membagikan kasih Allah, sehingga semua orang boleh mengalami bahwa Allah adalah kasih. Saudara dan saudariku seiman, mari kita sadari kembali, refleksikan kembali, perjalanan panggilan kita sebagai orang-orang yang adalah milik Kristus. Kita sendiri dipanggil, dipilih oleh Allah. Dengan posisi kita masing-masing sekarang ini, dengan panggilan kita masing-masing, baik dalam hidup berkeluarga, baik dalam hidup di biara, sebagai romo, apa saja, di tempat kerja, tempat kuliah, di sekolah, kita semua dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk mengikuti putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sadari hal ini, sehingga kemudian dengan menyadari itu, meresapinya, membuat kita semakin setia dalam mengikuti Tuhan, dalam membagikan kasih Allah dengan semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga semuanya boleh mengalami Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas rahmat iman, rahmat kasih yang boleh kami terima
rahmat panggilan yang boleh kami terima, hingga kami boleh mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bantulah kami agar kami terus setia dalam mengikutinya, agar kami tidak pernah ragu dengan jalan panggilan kami masing-masing, agar kami setia membagikan kasih-Mu kepada siapa saja, terutama mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Allah, berkati kami terus. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, usaha kita untuk terus setia, menjadi murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, dan berkat doa juga dari Santo Gregorius Agung yang kita rayakan hari ini. Kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.